Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Sekarang kisah putranya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ayat 30. Nabi Daud dapat sultanan. Nabi Sulaiman juga dapat sultanan. Ayat 30 sudah ketemu. Baca didengarkan, menitirukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Ni'mal 'abdu innahu awwab. إذ عرض عليه بالعزي صافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. حتى توارت بالحجاب. ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Ya, kita pahami dulu ayat 30 sampai ayat 34. Ayat 30, wa habna li Dawud Sulaiman. Dan Allah mengkaruniakan kepada Daud putranya yang bernama Sulaiman. Nikmal abdu. Nah, dia adalah sebaik-baik hamba. Dia siapa? Dia Sulaiman, putranya Daud alaihissalam. Innahu, sesungguhnya dia Sulaiman awwab, betul-betul taat kepada Allah. In urido alaihi bil asri sofinatul jiyad. Tapi ini ingatlah ketika dipertunjukkan ngalahi kepada Sulaiman bil asri sofinatul jiyad. Ditunjukkan kepadanya apa? Kuda-kuda yang kuda tadi itu tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Ya, waktu berlari pada waktu sore yang asli sore menjelang malam.
ini Nabi Sulaiman memiliki kuda. Ternyata Nabi Sulaiman tergoda lebih asik dengan kudanya. Nah, namanya hobi ya. Nah, ini sekelas Nabi. Ayat 34. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi katikri robi. Waduh, sesungguhnya aku ini telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda-kuda ini ya, daripada mengingat Tuhan, mengingat Allah. Ada banyak karena memiliki kuda yang bagus-bagus, kuda yang ketika berdiri dipandang itu sangat menyenangkan, dan ketika lari kencangnya luar biasa. Nabi Sulaiman tergoda, terpesona oleh kuda-kuda itu. Sampai bagaimana? Sampai kata tawarok bil hijab, sehingga sampai matahari terbenam. Seharusnya sore itu Sulaiman, yaitu mengingat Allah, zikir, ibadah. Ya cara kita orang Islam ya sholat gitu, sholat asar. Ini lupa karena hobinya pada kuda. Makanya ini pelajaran bagi kita semua. Hati-hati dengan hobi. Kalau hobinya cinta pada Allah itu yang mulia. Tapi hobinya kepada selain Allah, kecintaan kepada Allah. Kadang-kadang lihat bulan, karena bulannya bagus, tidak segera sholat asar, mundur-mundur atau datang maghrib. Dulu waktu kecil, jadi bulan bermain asik sore-sore juga di tanah lapang, di sawah, di kebun, di depan masjid. Walaupun di depan masjid, saya asiknya main bola begitu. Nah, tahu-tahu sudah ada maghrib, matahari sudah terbenam. Nah, coba ini karena hobi kepada kuda. Terus apa yang dilakukan Sulaiman? Ruduha alanya. Coba bawa semua kuda itu kembalikan padaku. Jadi semua itu setelah Sulaiman itu dinabuhkan, ya apa itu terhibur oleh kudanya sampai sudah tenggelam matahari, dia lupa nggak ibadah pada Allah. Terus kudanya dikembalikan ke kandangnya. Dan ke kandangnya Sulaiman susah mencoba itu kudanya bawa lagi ke sini, suruh keluarkan lagi dari kandangnya. Ya rudu ramanya, kuda-kuda itu bawa sini lagi, ambilkan Sulaiman. Fano Fiko Mashan Bisu Walakna. Lalu Sulaiman memotong kaki kuda dan mulai dari kuda itu. Tulis lehernya dipotong masih hidup kan? Mati. Lu sebenarnya salahnya kuda itu apa? Yang salah kan orangnya kan? Lalu kok kudanya sih disembelih? Mungkin kalau ini iki sing mari orang lagi yang Gusti Allah ya. Ya seharusnya yang diperbaiki itu kecintaannya pada kuda. Jangan sampai melalaikan kecintaannya pada Allah. Nah, kita semua juga boleh menyenangi, mencintai sesuatu, hobi boleh, tapi jangan sampai menghalang-halangi kecintaannya pada Allah. Apalagi sampai melupakan sholatnya. Biasanya apa itu sedang asik-asiknya, ini sudah mau habis waktunya
Lu kok dijawab orang hobi gitu loh. Ya kan? Nah, dan zuhur bukan nanti dijawab sama asar aja. Ketika asar, apa bisa dijawab sama maghrib? Gak bisa kan? Nah, ini akibat terlalu cinta pada hobi, cinta terhadap sesuatu. Ini sekedar sampel saja. Kalau Sulaiman tergoda kecintaannya pada Allah dikalahkan dengan cintanya pada kuda. Lalu sekarang bisa pada pekerjaan kan? Waktunya sholat, orang kan sholat, mundur-mundur. Ya. Jadi kecintaan pada selain Allah, yang bisa hobi, bisa barang, bisa pekerjaan, bisa beli mobil baru, dan isi-isi rangkung-rangkung. Wes waktu sholat orang kan sholat. Padahal itu mobil tetangganya loh, bukan mobil sendiri kan. Itu kan ketika kualitas sholat itu. Yang macam-macam orang itu kadang-kadang memang terlupakan pada Allah karena kesibukan dunia, karena kesenangan dunia. Ini dulu yang diingatkan itu Nabi dan para sahabat. Ojo nganti di ruang ini. Nah, pokoknya biasanya contoh betul-betul hebat sekali, langsung dididik oleh Allah begini gitu. Oke. Kita baca ayat 35 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Wa sakharna lahu ar-riha tajri bi amri. Wa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi. Bi amrihi ruqa'an haitsu asab. Bi amrihi ruqa'an haitsu akhab. Wa sayatina kulla banna'in wa ghawwan. Wa sayatina kulla banain wa'ad. Wa akharina muqarranina bil asnad. Wa akharina muqarranina bil afad. Hadza ta'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Hadza 'ata'una famnun aw amsik bi hisab. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Nah, yang ayat 34 tadi karena berkaitan langsung dengan ayat 35, maka pemahamannya kita lanjutkan mulai dari ayat 34 dulu. Terus akhirnya Balakot fatanna Sulaiman, dan sungguh Allah telah menguji Sulaiman. Fatanna Sulaiman, dan sungguh Allah telah menguji Sulaiman. Wa alqaina ala kursi jasatan tumakana begini. Kemudian Allah jadikan di tahta di
kerajaannya, di keratonnya, di tata kebesaran Sulaiman itu satu jasa. Kemudian setelah ada satu jasa di situ, dia baru sadar, ini Allah betul-betul beri peringatan. Allah betul-betul menguji. Tapi banyak yang memahami ini. Itu sebetulnya di tata kerajaannya, keratonnya itu ada jasa. Itu maksudnya. Itu Nabi Sulaiman kehilangan wibawanya. Terus ini tantanya itu diduduki orang-orang. Karena Nabi Sulaiman tadi asik dengan kudanya sampai melupakan ibadah pada Allah. Setelah ada jasad di tangannya, Nabi Sulaiman baru sadar. Terus sumana, kemudian ia bertobat. Nah, ternyata dengan peringatan seperti itu, Nabi Sulaiman tobat luar biasa. Jadi yang namanya anak itu jauh lebih hebat daripada tobat nasuha. Jadi kalau betul-betul apa ya? Betul-betul nggak mau ngulang lagi. Akibat dari kecintaannya kepada kuda, mengalahkan, melupakan kecintaan pada Allah, walaupun dia sudah kudanya tadi sampai disembelih, ya. Tetapi Sulaiman kehilangan wibawa. Kerajaan diduduki orang-orang. Nah, jadi orang dari Jawa itu sebetulnya karena Allah. Kenapa banyak kiai-kiai pos yang dia tidak punya jabatan formal di suatu instansi pemerintahan, tapi punya wibawa yang luar biasa? Ini karena iman dan taat pada Allah. Karena dia dekat pada Allah, dia selalu kecintaannya kepada Allah itu mengalahkan segala-galanya. Tapi begitu cintanya ganti kepada materi, cintanya ganti kepada benda, cintanya ganti pada kekuasaan, hilang wibawanya. Ini sampai kerajaannya diduduki oleh orang-orang. Setelah begitu Sulaiman betul-betul bertobat. Wis kapok tenan itu. Orang yang kapok lombok ya. Kapok tenanan itu. Nah, kemudian terus bagaimana setelah kapok bertobat, ini yang 35. Qala Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku yang betul-betul salah. Ini ya, kalau Rabbi firli wahabli mulkan la yang bagi, ya Allah karuniakanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang siapapun sesudahnya. Jadi setelah dia asik dengan hobinya pada kuda, merupakan dia zikir dengan pada Allah. Nah, kemudian Allah mendatangkan cobaan, ya, itu di kerajaannya, di istananya, di tahta kekuasaannya, tahta kebesarannya, itu ada jasa. Artinya tahtanya, kekuasaan diduduki orang-orang. Kemudian terus bertobat, terus memohon kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku, wasli mulkan la yang bagi li'akikin ba'di, anugerahkan kepada kami suatu kerjaan yang kehebatannya tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sesudahnya. Orangnya sing seniru gitu.
kekuasaan dari Sulaiman. Terus innaka antal wahhab, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemberi. Ini biasanya kita kan memuji-muji kan. Ya Allah, zat yang engkau maha pemberi, limpahkan rezeki padaku gitu. Ini juga begitu. Ya Allah, engkaulah zat yang maha pemberi, anugerahkan kepada kami suatu kerajaan yang tidak pernah bisa dimiliki oleh orang sesudahmu. Pokoknya khusus itu, unik itu, nggak betul yang lain. Nah apa itu? Basakhorna lahuri. Nah kemudian Allah menundukkan kepada Sulaiman yaitu angin. Angin yang tajri di amrihi. Angin itu berhembus kemana saja, dikendalikan menurut kemauan Sulaiman. Fasakhorna lahu riha tajri bi amrihi ruha al-kaitu aso. Jadi Allah menundukkan kepada Sulaiman angin yang berhembus kemanapun arahnya, manut menurut sama kehendaknya Sulaiman. Udah pokoknya mau kemana saja, angin itu manut sama Sulaiman. Terus muncul di film-film namanya Karpetnya Sulaiman kan. Bapak itu pernah lihat nggak di TV? Yang dia digambar di atas kapal sudah terbang menurut saja itu, iya kan? Nah, kalau sekarang orang menemukan pesawat yang nggak kelihatan awaknya itu kan, tapi sampai ke ini zaman dulu Nabi Sulaiman bisa angin itu bisa manut arah bejaknya di sesuai dengan kemauannya, cepatnya luar biasa gitu. Nah itu satu, itu namanya kekuasaan Sulaiman yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah menganugerahkan, menundukkan angin kepada Sulaiman untuk dikendalikan arah kemana saja. Angin manut sama kendaknya Sulaiman. Terus ada lagi wasayatina kulla bana'in wa bawas. Nah, Allah juga menundukkan untuk Sulaiman siapa? Setan-setan yang semuanya itu setan kali kullu banan, setan-setan yang ahli bangunan, wa bawas, dan ahli penyelam. Seperti itu. Kehebatan Sulaiman itu bisa mengendalikan angin, bisa dibantu oleh sama bangunan yang sangat hebat, dan bisa tenggelam. Digambarkan kepada sing terbang itu hanya pecah ya. Nek sing ambil sapa? Antarjo. Antarjo apa sing Antarjo. Itu mungkin ngambil filosofi dari Quran ini loh. Iya kan? Ini kejadian zaman Sulaiman. Untuk menghibur Nabi dan para sahabat ini dipisahkan. Terus para wali gawe wayang ceritanya enek Gatot Kaca, enek Antasena ya. Bapak Gatot Kaca. Terus masih ada lagi Ma'akorina mukorromina bil asmad asfad, dan itu Sulaiman bisa menunjukkan setan yang lain itu dibelenggu, ditali, dikerangkeng. Apa? Enggak bisa ganggu Sulaiman. Nah, setan-setan bisa ditali, dikerangkeng, dibelenggu oleh Sulaiman. Mati kamu tangan ini kini gitu. Itu kehebatan Sulaiman. Luar biasa. Jadi dengan cara Allah memuji kemudian diangkat luar biasa.
hada ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Ini semua anugerah dari Allah. Jadi apa saja dari kehidupan Sulaiman itu yang dikabulkan doanya oleh Allah itu? Ya, pertama itu dia itu bisa mengendalikan angin bisa mengikuti teman Sulaiman kemana saja. Yang kedua itu bisa mengerahkan setan untuk membangun istilah ahli bangunan, kemudian mengendalikan setan untuk menyelam, kemudian bisa nali setan, membelenggu setan. Nah, ini semua adalah anugerah dari Allah. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Terserah Sulaiman sendiri. Wis mbok dhewe utawa sebagian kebaikan orang lain itu sepenuhnya merdeka ya semuanya. Tinggal di pasar punya itu. Wa inna lahu indana lanzulfa wa husna ma'ab. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Allah dan tempat kembali yang baik, surga. Ini mukjizatnya Nabi Sulaiman. Nah, masing-masing Nabi Rasul kasih mukjizat. Sulaiman kan masuk banyak mukjizatnya. Nabi Musa banyak juga, Nabi Daud banyak juga, Nabi Muhammad lengkap semuanya ada dalam Al-Quran karena untuk sepanjang zaman. Biasanya kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya yang dihadapi ketika itu sifatnya spesifik bagi tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu berupa wahyu Al-Quran yang diturunkan selama lebih 23 tahun paling lengkap. Maka biasanya orang-orang yang mau memahami mengamalkan Quran itu memiliki kemuliaan juga, memiliki karamah. Ya saya kira sebetulnya hidup ini penuh karamah, hidup ini penuh misteri, hidup ini penuh kemuliaan. Tapi bagi orang-orang yang tahu. Contoh gimana? Dengan cara memahami apa yang ditunjukkan Allah. Nanti Allah akan membukakan rahasia-rahasianya. Yang memang harus tekun, harus istiqomah, juga harus terus-menerus. Oke, sekarang kita ini luar biasa ini. Ini cobaan kepada Nabi Ayub. Kita beruntung ya, seluruh nabi-nabi dicoba semua. Mulai Nabi Adam dulu kan, terus beruntung Nabi Daud juga dicoba, malah kalau memberi keputusan yang didengarkan baru satu pihak langsung diputus itu kan. Nah, dimulai dari Allah dicoba. Nabi Sulaiman putra Nabi Daud dicoba juga dengan kecintaannya pada kuda. Kalau kita mungkin lebih parah lagi dari Sulaiman ya, bukan hanya pada kuda ya. Bisa pada pekerjaan, bisa hobi, bisa bakat, bisa minat juga. Pernah nggak mancing melupakan sholat? Yang hobi loh. Jangan lupa. Katanya melatih kesabaran. Kalau sampai lupa sholat itu gimana? Kalau catur pernah nggak melupakan sholat berapa tinggi? Nek hobi tenang dulu. Nek hobi ya itu olahraga bertumbuh. Rupanya olahraga itu harus berat fisik. Hobinya ngobrol.
Ngobrolnya sampai melupakan waktu sholat. Aduh. Jadi ternyata ada juga hobi baru namanya ngobrol. Sampai melupakan sholat gitu, melupakan zikir. Ngerti jadwalnya ngaji Quran ini lali di ngobrol. Tanya, kemarin pas bener nggak ngaji, maaf lupa, asik kan ngobrol. Asik kan ngobrol nanti lupa ngaji. Makanya jadwalnya itu diingat-ingat jam berapa gitu ya. Oke, kita baca ini bagaimana ujian pada Nabi Ayub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur 'abdana Ayyub. Wa dzkur 'abdana Ayyub. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. Ya, kita pahami 4 ayat. Wadkur abdana, dan ingatlah ketika abdana, hambaku, hamba Allah, Ayuba, namanya Nabi Ayub. Nah, idnada rabbahu, ketika Ayub memohon kepada Tuhannya. Nabi Ayub itu matur pada Allah. Gimana maturnya? Ani masaniya syaiton. Ya Allah, sesungguhnya aku ini diganggu oleh setan. Loh, Nabi saja diganggu oleh setan. Ini yang umpama Nabi Sulaiman itu diundangi Nabi Sulaiman kontannya setan. Jadi itu udah ganti masa. Ya, Nabi Ayub diganggu oleh setan. Nah, sampai apa? Binus biwa'ada, sampai Nabi Ayub itu kepayahan dan tersiksa gara-gara diganggu oleh setan. Nah,
sampai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan repotnya lagi ketika Nabi Ayub menderita penyakit kulit, ditinggalkan oleh keluarganya, anak-anaknya meninggalkan, istrinya meninggalkan. Nabi Ayub ditinggal sendirian. Yang lain gak mau khawatir ketularan penyakit kulit, ngedoi kabeh. Terus Nabi Ayub itu bersumpah, menggunakan aku wis mari, nah akan dipukul itu si istrinya yang meninggalkan itu. Dia mungkin barang kepenak gelem barangi, barang rokoso kok ditinggal. Sekarang saya kira terbalik-balik ya. Waktu rokoso dhisik sama istrinya barang wis kepenak, malah istrinya ditinggal. Terbalik Nabi Ayub kan. Saya kira terlalu ini. Tapi ini kejadiannya Nabi Ayub sedang sakit kulit ditinggal oleh keluarganya. Nah, jadi saya maksudnya digugah setan itu memang istrinya anak muda dibisi oleh setan kok tinggalin Nabi Ayub itu loh maksudnya itu. Oleh sakit menderita mereka ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya. Luar kosong mereka itu. Ya, sebetulnya kalau keluarga bergerak ini ojo senengnya gelembaran loh, yang pas seneng kok itu. Yang pas tanggal muda itu kok berseneng dulu tanggal pertengahan sampai akhir terus dora rukun itu. Ini penyakitnya pegawai negeri. Lalu banding Nabi Ayub itu, wih, rekoso benar. Penyakit kulitnya merangkap dari tubuhnya, ditinggal keluarganya, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya, sendirian dia rumahnya. Terus pindah yang mandio gitu kan. Nah terus Nabi Ayub memohon kepada Allah tadi. Terus Allah berfirman, "Urqud birizqika." Wahai Nabi Ayub, hentakkanlah kakimu. Coba single itu pancalonnya bumi gitu. Jadi masih kuat itu menjejakkan kakinya ke bumi. Terus hada muhtasalun baridun wasaro. Kemudian terus memancar sumber air. Memancar sumber air, keluar air yang airnya itu sejuk untuk mandi Nabi Ayub dan untuk minum. Nah ternyata setelah air nanti apa itu mancar dikumpulkan untuk mandi, untuk minum secara bertahap pelan-pelan, penyakit kulitnya hilang, jadi sehat kembali, jadi bugar kembali. Bahkan yang dikatakan Nabi Ayub ternyata lebih handsome dari sebelumnya setelah mandi dengan air yang sejuk tadi, setelah minum dengan air sejuk tadi. Mungkin lebih air zam-zam kali, mungkin betul. Nah itu setelah mandi dengan air yang memancar dari sejakan kaki Nabi Ayub tadi, dikumpulkan airnya untuk mandi, untuk diminum. Terus berikutnya wahabna lahu, dan Allah menganugerahkan, mengaruniakan kepada Nabi Ayub wa annahu, dan ternyata keluarganya tadi balik meneh, barang Nabi Ayub wis sehat, wis sehat, wis ganteng, wis sembrono lah itu, wis semeringat meneh. Terus keluarganya itu bali meneh, anak-anaknya juga bali meneh, istrinya juga gitu. Nah soal ini mungkin ya mohon maaf ya Pak, yang kita tinggal nah itu. Terus
Terus berikutnya bagi telanjung ma'anum rahmatan minna ba dzikra liulil albab. Dan kami Allah itu menambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari Allah. Jadi setelah Nabi Ayub sehat walafiat, bugar, semeringan, seger, terus istrinya balik lagi, anak balik lagi, Allah malah ini dari istri dan anak tadi itu terus melahirkan tambah-tambah nanti akhirnya 2 kali lipat banyaknya dari sebelumnya. Nah, coba lihat. Mana keluarga ini sudah berubah, suami ditinggal di WA. Bahkan wis mari sehat, luwih ganteng balik meneh, terus Allah mengaruniakan keluarga yang lebih banyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi keluarga besar. Cuma nggak diceritakan anaknya semula berapa, jadi berapa. Yang jelas 2 kali lebih banyak dari sebelumnya anak keturunannya itu. Nah terus menjadi apa? Itu bagi liulil albab. Yang dengar itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berpikir ulil albab. Ya bandel keluarga pada kudu sabar. Sidik-sidik tinggal ke rumah, sidik-sidik tinggal rumah saya tinggal di rampung gitu. Iya kan? Enak setinggal rumah kalau kabar terkebutuhan, enak tinggal rumah kalau kokian sing durus. Lho berapa lain lagi? Sing siji ukuran sing durus apa? Sing liyane kokian sing durus repot ini nanti repot dhewe. Lan sing ngangkon urus perkara iki ya sapa gitu. Iya kan? Wimu kan mungkin hobi, repot dhewe gitu. Padahal kalau wajar saja itu seharusnya mudah diurus gitu. Ini yang namanya kisah Nabi Ayub itu sebagai contoh. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya penyakit kulit. Tapi yang namanya masalah itu macam-macam, ada saja. Tapi intinya itu supaya sabar, supaya tabah, harus muncul keyakinan. Dengan cara itu Allah akan mengangkat kita. Makanya hidup ini kan biasa, ada dinamika, ada naik, ada turun. Ya tidak selamanya itu musim penghujan, tidak selamanya musim kemarau, ya kan? Tidak selamanya bulan purnama, bulan purnama terus. Ya orang kan? Ya dinamika rumah tangga begitu. Kalau kepinginnya bulan purnama terus itu. Nek bulan purnama terus, tanggal 1 gajiannya kapan? Ayat terakhir. Ini kalau mau cerita agak panjang sedikit, waktunya sudah habis. Kemudian bagus dijadi di fadli min bala takna. Tadi kan suaminya sumpah berjanji akan memukul istrinya. Ayat itu iba. Barang istrinya wis bali meneh, wis rukun, anak-anaknya wis tambah akeh, putune tambah. Nah berarti itu rasa iba, mesake harus untuk mukul istrinya. Nah itu sudah sumpah, harus ditunaikan. Akhirnya Allah perintahkan apa? Wis saiki kowe boleh suket rumput dulu. Suket sak kalimat, terus istriku pukulan doi. Nek suket menyakitkan enggak menyakitkan. Itu untuk memenuhi janjinya gitu. Nah, karena tidak boleh melanggar janji, maka ambillah dengan tanganmu seikat rumput, kemudian pukullah dengan rumput itu, ya rumput itu ke badanmu dan janganlah kamu melanggar sumpah, karena sumpah harus ditunaikan. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub itu seorang yang sabar. Akhirnya yo sanatan dia wis ninggalin dia dendam wis akhir lapang.
wis dimaafke. Nek supaya dipenuhi. Nah, maka terus Allah perintahkan wis jika kowe suket sakalina SB gugur ke sumpahmu. Nah, gitu kan. Terus dialah sebagai hamba sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. Jadi sumpah terpenuhi, tapi rumah tangganya semakin damai, sejahtera, bahagia. Ini contoh bagaimana ngatur keluarga yang menghadapi cobaan yang luar biasa, tetapi lulus cobaan. Nah, jadi ujian keluarga kita kan nggak seimbang Nabi Ayub kan? Ya mulai kisahnya kok diiling-iling orang gambar mudah gitu. Nah ini Mas berarti bolak-balik yang Jombang Bali yang kokoh gitu. Jadi harus lapang gitu, harus betul-betul. Memang sebaiknya seluruh keluarga itu sama-sama mengambil Quran bareng-bareng. Kilo, artinya ayo sakit balik mulai kisah Nabi. Ayo semua orang iso dirangkul ngomongnya dengan masalah-masalah biasa. Demikian kata itu semoga bermanfaat. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Bagi bapak ibu yang menyempatkan nanti maghrib jadwalnya di Baitul Maqdis. Masjid Baitul Maqdis yang akan kawasan. Sholat Isya jadwalnya di Masjid Kumatul Islam di Turusan. Ya semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berada pada jalannya. Semoga Allah memberikan kesempatan semua untuk Allah taati berbanyak dosa. Kita akhiri bersama dengan pada kafalah dan doa. Alhamdulillah ya Rabbi. Subhanallah.